adalah suatu upacara yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali sebelum mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Setiap yang hidup pasti akan mati, termasuk manusia. Ketika seseorang meninggal, jenazahnya harus diurus berdasarkan agamanya masing-masing. Jika yang meninggal adalah seorang penganut agama Hindu, harus diurus dengan prosesi tertentu. Prosesi ini di masyarakat Bali disebut dengan ngaben. Ngaben adalah upacara yang dilakukan untuk menyucikan roh. Sebab, dalam kepercayaan agama Hindu, manusia terdiri dari badan halus, roh atau atma, dan badan kasar, fisik. Jika seseorang meninggal, yang mati hanya badan kasarnya, sedangkan rohnya tidak, sehingga untuk memisahkan roh dengan badan kasarnya dan menyucikan roh tersebut perlu dilakukan upacara ngaben. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar, ngaben, dan menanam ke dalam tanah, metanem. Tujuan upacara ngaben adalah dua bagian penting yang menjadi pijakan dalam tradisi Hindu di Bali. Pertama, tujuan upacara ngaben adalah untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dunia, yang dalam kepercayaan Hindu disebut atma. Proses ini dianggap krusial dalam membebaskan atman dari ikatan duniawi dan memungkinkannya mencapai moksa atau surga. Kedua, tujuan upacara ngaben adalah untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta terdiri dari 5 elemen penting, yaitu bumi, air, api, udara, dan ether atau ruang. Proses pengembalian elemen-elemen ini diyakini sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan dan kematian dalam ajaran Hindu. Selain dua tujuan utama di atas, upacara ngaben juga merupakan ekspresi rasa ikhlas dan cinta kasih dari keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Dengan melaksanakan upacara ini dengan penuh keikhlasan, keluarga berharap roh orang yang meninggal akan mendapatkan kedamaian dan reinkarnasi yang baik dalam kehidupan berikutnya. Secara umum, ada beberapa jenis ngaben yang pelaksananya disesuaikan dengan adat, kasta, dan kemampuan ekonomi keluarga. Berikut adalah beberapa jenis ngaben yang umum dilakukan. 1. Ngaben Sawawedana. Ngaben yang dilakukan saat jenazah masih utuh, biasanya dalam beberapa hari atau minggu setelah kematian. 2. Ngaben Astiwedana dilakukan jika jenazah sudah dikubur terlebih dahulu dan kemudian tulang-tulangnya diambil untuk dikremasi. 3. Ngaben Swasta. Ngaben yang dilakukan tanpa membakar jenazah, biasanya hanya menggunakan simbol seperti boneka dari kayu cendana, pretima, atau banten tertentu. 4. Ngaben Ngelungah. Upacara khusus untuk anak-anak yang meninggal sebelum gigi mereka tumbuh lengkap. 5. Ngaben Warak Kruron dilakukan untuk bayi yang meninggal saat masih dalam kandungan atau baru lahir. 6. Ngaben Masal dilakukan secara bersama-sama dalam satu desa atau kelompok keluarga karena alasan ekonomi atau tradisi gotong royong. Terdapat 11 tahapan dalam upacara ngaben. Pertama, ngulapin. Merupakan langkah awal dalam tata cara upacara ngaben, di mana seseorang memanggil sang atma atau roh dari jenazah yang sudah meninggal agar tidak jauh dari tubuhnya. Kedua, ngeringkes. Pada upacara ini, mayat seseorang yang sudah meninggal dibersihkan atau dimandikan dengan menggunakan air suci. Setelah dimandikan, akan diletakkan 2 daun intaran di atas alis jenazah, lalu uang pis bolong di atas mata jenazah, bunga melati untuk menutup lubang hidung jenazah, dan kuangan yang diletakkan di atas dada, bahu, siku, lutut, dan telapak kaki. Ini supaya mengembalikan fungsi tubuh jika roh mengalami reinkarnasi. Lalu jenazah akan ditutupi kain kasa dan dimasukkan ke dalam peti. Ketiga, ngajum kajang. Ngajum kajang adalah prosesi melepaskan roh dengan menggunakan kain bergambar unsur-unsur penyucian roh dalam upacara ngaben. Keempat, meseh lawang. Ritual meseh lawang bertujuan untuk memulihkan cacat atau kerusakan jenazah secara simbolis. Kelima, ngaskara. Ngaskara memiliki arti sebagai penyucian roh.
Maksudnya, roh dari orang yang sudah meninggal ini akan disucikan. 6. Mameras. Upacara ini dilakukan dengan keyakinan bahwa cucu akan menuntut jalan mendiang melalui doa dan karma baik. 7. Papegatan. Papegatan bertujuan untuk memutus hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang. 8. Nerpana. Nerpana adalah tahap upacara persembahan sesajen atau bebanten kepada jiwa yang telah meninggal. 9. Ngeseng. Ngeseng adalah puncak prosesi ngaben, yaitu membakar jenazah dari orang yang sudah meninggal. 10. Nuduk gali. Usai jenazah dibakar, akan dilakukan upacara selanjutnya yaitu nuduk gali, di mana keluarga mengumpulkan sisa-sisa tulang dan abu dari almarhum. 11. Nganyut. Nganyut adalah prosesi menghanyutkan abu jenazah ke laut atau sungai setelah jenazah dibakar, sebagai simbol bersatunya kembali jiwa dengan alam semesta.